menceritakan seorang profesor yang bernama Hakyu. Ini orang udah bapak-bapak, umurnya sekitar 35 tahunan lah. Ia harus pindah tugas untuk mengajar di sebuah kota kecil, karena Profesor Hakyu ini telah dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap salah satu mahasiswinya. Jadinya Hakyu ini dihukum dan diskor dari universitasnya. Sementara itu, Hakyu juga sudah berumah tangga dan mempunyai seorang anak yang masih kecil. Ia juga harus meninggalkan keluarganya yang berada di Seoul untuk mengajarkan di kota kecil tersebut. Shh, biar gue ceritakan dulu hubungan rumah tangga Hakyu dan istrinya. Karena gara-gara kelakuan suaminya ini, istrinya agak stres yang mengakibatkan rumah tangganya mereka dilanda homesick. Oke, lanjut. Setelah tiba di sebuah daerah yang akan menjadi tempat mengajarnya, Hakyu lalu bergegas untuk pergi ke sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya sampai kegiatan mengajar itu selesai. Dan biar gue jelasin dulu, takutnya nanti kalian bingung dengan jalan cerita ke depannya. Jadi selain sebagai dosen sastra fiksi, si Hakyu ini juga merupakan seorang pengarang novel ya Wak. Oke, lanjut. Kemudian Hakyu pergi ke sebuah tempat untuk mulai mengajar dan memperkenalkan dirinya kepada semua murid-muridnya. Dan di sini murid-muridnya kagak ada satupun mamah muda anjirit, semuanya udah pada opah-opah, omah-omah. Oke, lanjut. Setelah selesai mengajar, Hakyu pergi ke sebuah taman dan bertemu dengan seorang gadis desa yang sangat polos. Gadis desa ini bernama Deokyi. Saking polosnya kagak bisa nahan diri ngeliat cowok gagah bening kayak si Hakyu ini. Mereka akhirnya saling berkenalan. Hakyu mengatakan bahwa dia adalah seorang dosen baru di daerah ini, di mana ia mengajarkan dalam hal membuat cerita novel. Ia juga bercerita bahwa dia sudah punya anak bini. Namun Deokyi dengan wajah imutnya berkata bahwa dia tertarik dan akan mengikuti kelas tersebut. Disinilah awal mula kedekatan mereka. Deokyi yang memancing duluan, padahal si Hakyu mah biasa-biasa aja dalam nanggepin si Deokyi ini. Keesokan harinya saat Hakyu masuk untuk mengajar, Deokyi juga terlihat ikutan belajar di kelas mengajarnya. Padahal di antara semua murid-muridnya hanyalah Deokyi yang seorang yang masih muda. Tapi ikut-ikutan kelas belajar juga hanya bertujuan untuk pengen lebih dekat dengan si Hakyu. Dan melihat tangannya doang, Deokyi mukanya udah kayak ikan kembung anjir. Setelah selesai mengajar, Hakyu pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Namun dari arah belakang, Deokyi terlihat mengikuti si profesor ini. Dari sinilah Hakyu tampaknya mencium gelagat kalau si Deokyi ini suka sama dirinya. Saat itu juga Hakyu mengajak Deokyi untuk makan malam. Secara perlahan Hakyu juga mulai membukakan dirinya sama si Deokyi ini. Ya semacam ngasih peluang gitulah Wak. Namun saat tengah mengobrol, tiba-tiba saja Cheonggi, anaknya profesor ini menghubunginya dan menyuruh Hakyu untuk pulang ke rumahnya menemuinya karena kondisi ibunya yang menangis terus-menerus. Diantar oleh Deokyi dengan tingkah polosnya, Hakyu kemudian naik bis untuk pulang ke Seoul menemui istrinya dan anaknya. Tetapi saat bus akan jalan, tiba-tiba saja Hakyu meminta bis itu untuk berhenti dan menurunkannya. Hakyu dan Deokyi kemudian kembali berjalan untuk pulang ke tempat tinggalnya. Setelah mereka memasuki rumah, entah dibilang lugu, tolol, ganjen, atau ketiganya, akhirnya Deokyi pun benar-benar menyerahkan dirinya seutuhnya untuk Hakyu dan mulai melakukan mantap-mantap anjing. Tampaknya bagi si Hakyu ini, Deokyi bisa mengisi hari-hari gabutnya selama pengasingan di daerah itu. Pada keesokan harinya, setelah Hakyu selesai mengajar, ia kemudian berpapasan dengan si Deokyi lagi. Hakyu kemudian mengajak Deokyi untuk pergi ke sebuah taman bermain dan mengajaknya untuk naik ke sebuah wahana permainan. Setelah mereka naik dan berada di atas, Hakyu dengan rasa sangenya langsung ngegrepe lagi si Deokyi dan mantap-mantap lagi dah. Anjing. Shh, taman bermain ini kalau di Indonesia mah kayak pasar malam Wak. Dan itu adalah kurung manuk. Jadi ingat pas sama si Bebeb, uy. Beb, ayo naik kurung manuk. Tapi gue mah cuma naik aja sambil melihat lampu-lampu di sekeliling dan orang-orang yang berada di bawah dari ketinggian. Gak ngelakuin mantap-mantap. Lanjut.
Singkat cerita, Hakyu dan Dokyu pun menghabiskan hari-hari bersama. Sampai suatu hari ketika teman Hakyu yang sesama dosen di Seoul datang dan menemuinya di sebuah kafe. Temannya ini memberikan kabar bahwa si Hakyu ini sudah bisa kembali lagi ke kota untuk mengajar. Dikarenakan tuduhannya yang diberikan kepadanya tentang perbuatan asusila dengan mahasiswanya telah terbukti salah. Hakyu kemudian pulang dan membereskan semua barang-barang miliknya untuk kembali ke kota. Namun saat ia sedang membereskan barang-barangnya, tiba-tiba saja si Dokshi datang menemuinya. Doki kemudian mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Anjay. Hakyu yang mendengar hal tersebut kemudian kaget. Ia lalu mengajak Doki ke sebuah klinik rumah sakit untuk menggugurkan bayinya. Setelah melakukan aborsi, Hakyu membawa Doki lagi ke tempat tinggalnya untuk Doki beristirahat. Setelah itu, Hakyu kembali ke kota dan bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Setelah beberapa hari Hakyu berada di Seoul dan kembali mengajar di universitasnya, tiba-tiba saja dengan kagetnya ia bertemu Doki di universitas tersebut yang bertujuan untuk menemuinya. Doki mengatakan agar Hakyu kembali ke dirinya dan memberitahu istrinya mengenai hubungan mereka. Namun Hakyu menyuruh Doki untuk pulang kembali ke rumahnya dan ia berjanji nanti akan menemuinya. Malam harinya saat Doki sedang menggoreng asin sepat, Hakyu tiba-tiba mendatangi rumah Doki dan di sini ia langsung menemui pujaan hatinya dan meninggalkan goreng asin itu dengan kompor yang masih menyala. Saat bertemu tiba-tiba saja Hakyu memberikan Doki sejumlah uang agar Doki ini tidak lagi mengusik kehidupannya lagi. Hakyu juga berantisipasi takut ketahuan universitasnya tentang hubungan gelapnya dengan Doki selama bertugas di kampung tersebut. Akan tetapi, Doki menolaknya dikarenakan rasa cinta yang teramat dalam kepada Hakyu. Meskipun ia mohon-mohon mengemis bucin nangis-nangis, Hakyu berisi keras nyuruh dia kagak ganggu kehidupannya lagi. Saat mereka sedang berdebat, Hakyu menerima telepon dari anaknya dengan mengabarkan kondisi ibunya yang mengunci diri di kamar tidak keluar terus-menerus. Dan pada saat yang bersamaan, Doki melihat rumahnya yang telah terbakar, yang diakibatkan oleh dirinya yang sedang ngagoreng asin sepat tapi kelupaan untuk mematikan kompornya. Anjing. Goblok iya. Ia pun langsung nekat masuk ke dalam rumah dikarenakan ibunya masih berada di dalam rumah tersebut. Namun saat di dalam, ibunya yang terjebak dengan kobaran api menyuruh Doki untuk jangan masuk. Ya seperti menggupai lengan-lengan itu, jangan kesini nak. Pada akhirnya ibu Doki pun meninggal. Oke, kita flashback sedikit. Di film ini diceritakan Doki dibesarkan oleh seorang ibu yang tunawicara, tapi ia sangat baik. Awalnya Doki adalah anak yang berbakti dan sangat dekat dengan ibunya. Tapi akibat perbuatan bodohnya yang menjalin hubungan gelap dengan profesor, membuat semua warga di kampung tersebut menggosipkan keburukan putrinya. Sang ibu juga menangis malu melihat kelakuan Doki. Apalagi di sini ibunya adalah single parent dan seorang tunawicara pula. Entah si Doki ini polos atau kelakuannya yang sangat membagongkan, kayak si John, kejam banget anjing, tega menghancurkan hati ibunya seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu, Hakyu langsung bergegas kembali pulang ke rumahnya. Saat telah sampai di rumahnya, ia langsung memeriksa istrinya, dan ternyata istrinya itu telah mati karena bunuh diri. 8 tahun kemudian, Hakyu telah sukses atas penjualan buku-buku novelnya, namun semua uangnya hanya dihabiskan untuk bersenang-senang, mabok-mabokan lah, judi lah, bahkan main cewek melulu anjing. Terus si Hakyu ini juga mengalami gangguan pada penglihatan matanya. Di sini juga Cheongyi anaknya sudah tumbuh besar menjadi gadis remaja. Ia mengatakan akan pergi ke rumah sebelah untuk menemui tetangga barunya. Hakyu pergi ke sebuah klinik untuk memeriksakan matanya, dan dokter tersebut mengatakan bahwa ia akan mengalami kebutaan. Beberapa hari kemudian, tetangga barunya tersebut datang ke apartemen Hakyu untuk mencari Cheongyi. Dan ternyata, tetangga barunya itu sebenarnya adalah Dokyi. Dokyi hanya saja menggunakan nama samaran. Akan tetapi, Hakyu tak mengetahuinya, dikarenakan penglihatannya sudah samar-samar dan semakin parah, bahkan hampir buta.
Dokye lalu bertemu dengan Cheonggi dan meminta izin untuk membantu ayahnya menyelesaikan novelnya. Saat sedang membantu menuliskan novelnya, Dokye mengatakan bahwa dirinya kenal dengan seorang dokter yang handal untuk memeriksakan matanya Hakyu. Dokye langsung membawa Hakyu pergi ke dokter tersebut, dan ternyata dokter tersebut adalah teman Dokye, di mana mereka telah bekerja sama terlebih dahulu. Dokter itu pun menawarkan Hakyu untuk mengoperasikan matanya, namun memerlukan biaya yang sangat mahal. Saat mereka pulang, Hakyu mengatakan kepada Dokye untuk mengantarkannya ke tempat kasino. Semacam tempat judi gitulah, Pak. Karena berpikir di tempat itu ia bisa mendapatkan uangnya untuk membiayai operasi matanya. Saat bermain judi, Hakyu tak pernah menang sehingga membuat semua uangnya habis ludes beak. Dokye mengatakan agar Hakyu menghutang uang di tempat itu agar bisa bermain lagi. Hakyu lalu meminjam uang dan menandatangani perjanjian hutang tersebut. Di sini juga terlihat bahwa si Dokye lah yang telah merencanakan itu semua dan bekerja sama dengan penjudi lain di tempat itu. Setelah beberapa hari, orang tersebut datang untuk menagih hutang. Namun Hakyu belum memiliki uang untuk membayarnya. Orang itu pun memberikan Hakyu pilihan dan mengatakan agar Hakyu memperkerjakan anaknya kepadanya dan mengatakan Hakyu akan diberikan uang untuk mengobati matanya. Hakyu yang mendengar hal itu langsung menolaknya sambil emosi. Akan tetapi ia dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Orang itu pun akhirnya berhasil membawa Cheonggi pergi. Di sini terlihat si Dokye tersenyum dikarenakan rencana balas dendamnya telah berhasil. Scene berganti memperlihatkan Cheonggi yang telah tersedar di sebuah kapal dengan orang-orang yang telah membawanya. Saat itu juga orang-orang tersebut menceritakan semuanya bahwa Dokye lah yang telah merencanakan ini semua. 6 bulan kemudian, Dokye telah tinggal bersama Hakyu. Ketika mereka sedang makan, Dokye menceritakan semuanya kepada Hakyu bahwa dialah yang telah merencanakan semua itu, di mana ia bermaksud untuk membuat Hakyu menderita. Namun si Hakyu ini tidak mengerti, atau pura-pura gak ngerti sih. Pokoknya intinya si Hakyu ini belum mengerti lah. Hakyu yang mendengar itu pun tak mengatakan apa-apa. Dokye benar-benar sudah ngancurin hidup Hakyu. Namun yang lucunya, Dokye masih saja ngurus si Hakyu, mulai dari memasakinya makanan sampai dialah yang memandikan Hakyu. Jadi kesimpulannya Dokye itu benci tapi masih cinta, anjay. Keesokan harinya mereka pergi keluar untuk cari angin segar. Saat berada di sebuah tempat, tiba-tiba saja Cheonggi muncul dengan tiba-tiba dan menyapa Dokye. Serentak itu membuat si Dokye terkejut. Kok bisa gitu ya dalam pikirannya. Setelah mereka pulang ke rumah, saat sedang makan, Cheonggi menceritakan semuanya yang telah terjadi kepadanya tentang bagaimana caranya ia bisa bertahan hidup dan kembali lagi ke sini. Ternyata Cheonggi ini ceritanya dia tinggal bersama seorang kakek tua yang kaya raya, tapi bukan kakek Sugiono ya, yang bintang porn Jepang itu yang sudah mati. Kakek itu selalu memenuhi kebutuhannya dan ngasih Cheonggi duit yang banyak. Cheonggi juga berjanji pada dirinya sendiri akan balas dendam sama si Dokye ini. Jadi ceritanya balas dendam yang dibalas dendamkan, anjir. Setelah percakapan itu, Dokye lalu menemui orang yang telah membawa Dokye waktu dulu tersebut. Namun orang itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa lagi membantu Dokye karena orang ini telah dibayar oleh si Cheonggi. Saat dalam perjalanan untuk pulang, Dokye tiba-tiba menerima telepon dari seorang dokter temannya itu dengan memberitahunya bahwa ada seseorang yang datang menemuinya. Ia pun bergegas putar arah menuju ke tempat dokter tersebut. Setelah sampai, terlihat di ruangan itu telah berantakan dan dokter tersebut tidak ada. Ketika sedang memeriksa seluruh ruangan, ia kaget melihat Cheonggi yang berada di tempat itu dengan orang-orangnya dan mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui rencananya dengan dokter tersebut, di mana merekalah yang membuat mata ayahnya semakin parah. Dokye lalu meminta untuk menemui ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Tapi Cheonggi ia mengatakan bahwa ayahnya akan melihat kembali dengan menggunakan mata Dokye. Mereka lalu pergi ke suatu tempat dan Dokye pun menemui Hakyu.
Di sini saat si Hagyu tahu kalau wanita yang selama ini bersamanya ternyata adalah si Doki, Hagyu pun mengatakan agar Doki memberinya kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan mereka dan menyesali perbuatannya sewaktu dulu. Doki mendengar hal itu tak bisa menahan tangisannya. Saat itu juga tiba-tiba saja mereka langsung disekap. Pembalasan dendam Cheongyi adalah dengan cara mendonorkan mata Doki ke ayahnya secara paksa, anjir. Dan ending filmnya, si Doki lah yang jadi buta dan si Hagyu yang bisa melihat dengan mata donoran Doki ini. Namun si Hagyu tidak meninggalkannya. Ia mengatakan pada Doki bahwa dirinya akan selalu berada di sisinya sepanjang waktu. Dan film pun berakhir, wah. Kesimpulannya, inilah saat penembusan dosa Hagyu yang merasa bersalah atas perbuatannya dulu terhadap Doki. Gue sendiri cukup suka sih sama alur cerita film ini. Ada banyak pesan moral yang bisa dipetik dari cerita ini, terutama buat kaum hawa ya. Oke, buat lo yang mau request tentang film apa selanjutnya, silakan berkomentar aja, Wak. Terima kasih, bye.